Perkenalkan, nama saya Dian Rani Perihara dengan NIM 2003020193, kelas C semester 1, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Dan ini saya buat untuk memenuhi tugas review buku mata kuliah pengantar sosiologi. Berikut ini membahas ontologi sosial. Mereka mengemukakan pendekatan prosesual terhadap sifat individu entitas sosial. Memang argumen akan dibuat bahwa individu adalah entitas sosial, tidak berbeda untuk banyak tujuan dari birokrasi, gerakan sosial dan berkelompok. Dua bab pertama awalnya ditulis sebagai kuliah konversi, dan dibiarkan yang ketiga adalah ceramah menjadi artikel ya karena ia memiliki lirik dalam tradisi prosesualitas yang sama. Menangkap hakikat sejarah kehidupan sosial, mereka mulai dari premis bahwa dunia sosial adalah dunia yang telah berubah. Oleh karena itu, stabilitas harus dijelaskan. Mereka menerima begitu saja bahwa proses sosial adalah salah satu momen, dan terlebih lagi, momen tersebut bersifat lokal, hadir dalam arti spasial, temporal dari kata tersebut. Peristiwa adalah perwujudan, aksi dan interaksi lokal yang mengikat kontingensi masa kini ke dalam relasi dan struktur baru yang menjadi kendala dan potensi momen berikutnya. Masa lalu, asumsi semacam itu mengharuskan kita memikirkan kembali sifat unit tradisional analisis sosial, individu dan struktur sosial. Hasilnya memiliki implikasi yang mengejutkan. Dengan demikian, argumen untuk kesejarahan individu menyiratkan bahwa teori umum tentang tingkatan dari proses sosial, biologi, kepribadian, struktur sosial, budaya, atau sering lain apapun yang mungkin kita gunakan adalah keliru. Tidak ada level entitas dan kelompok sosial tidak lebih besar dari individu. Jenis pola yang berbeda didefinisikan pada peristiwa yang merupakan substrat sejati dari proses sosial. Demikian pula argumen untuk konsep prosesual tentang sifat manusia, menyiratkan bahwa perdebatan tentang rasionalitas omong kosong homo economicus adalah fakta. Penting tentang sifat manusia berkaitan dengan elemen kepribadian, menghubungkan masa lalu, sekarang, dan masa depan, dan karena sifat sosial dan kepribadian, poin ini dapat diharapkan bervariasi dari budaya ke budaya. Akhirnya, argumen untuk ekologi berkait menggarisbawahi fakta bahwa aktor tunggal, individu atau entitas sosial tidak pernah sepenuhnya bebas, tetapi harus selalu membuat masa depan mereka dalam kondisi yang dibentuk oleh pihak lain, dan tidak hanya oleh orang lain yang secara sosial dekat, tetapi juga oleh mereka yang jauh. Hari ini pada gilirannya menyiratkan bahwa analisis satu struktur sosial saja tidak akan pernah masuk akal. Struktur selalu terlibat dengan struktur sosial lain di luar mereka, dan di luar itu dengan sistem hukum dan aktor lain yang sendiri terlibat dalam kompetisi dan kesulitan mereka sendiri. Proses sosial terungkap melalui keberpihakan dan ketidakselarasan dengan semua hal ini, melintasi masa kini bukan dalam keseimbangan lokal. Historisitas individu. Di sini saya akan berpendapat bahwa kita harus mengembalikan individu sebagai kekuatan penting dalam sejarah. Yang saya maksud dengan ini bukan kembali ke sejarah pria hebat atau sejarah wanita hebat. Dalam hal itu yang pasti, struktur sosial dapat terkadang memberi individu tertentu kekuatan lebih luar biasa untuk membentuk masa depan. Tetapi pertanyaan penjelas penting dalam kasus-kasus seperti itu bukanlah kualitas atau tindakan individu itu semenarik apapun ini. Sebaliknya itu adalah kondisi di mana struktur sosial seperti itu muncul menjadi stabil. Pertanyaan sebenarnya misalnya bukanlah mengapa Elizabeth Tudor memilih untuk tidak menikah, tetapi bagaimana sampai pada struktur sosial di mana penolakannya untuk menikah dapat memiliki konsekuensi politik yang bertahan lama. Dalam pengertian ini, sejarah orang hebat hanyalah sebuah cabang dari sejarah struktur sosial secara umum yang didefinisikan secara empiris. Ini bukan tentang individu secara individu, atau bahkan tentang individu yang dianggap sebagai kelompok atau tipe, melainkan
tentang kondisi yang membuat individu tertentu sangat penting. Jadi, bukan cara berpikir orang hebat tentang individu yang saya dorong untuk kembali. Saya juga tidak akan mendorong kita untuk beralih ke apa yang biasanya kita sebut perspektif jalan hidup. Meskipun beberapa dari pekerjaan saya di masa lalu tentang karir pasti serumpun dengan perspektif itu, setidaknya adalah istilah metodologis. Seperti diketahui, kami tidak mencari arti peristiwa dengan lebih seluruh kasus, seperti yang kami lakukan dalam ilmu sosial berbasis variabel. Sebaliknya, kami melihat sepanjang kasus menemukan arti dari peristiwa ini, atau itu melalui hubungan dengan terungkapnya pengalaman hidup. Ini sama apakah kita mengambil pendekatan naratif dan mempelajari cerita dan kehidupan individu metode tekstual, atau mengambil pendekatan analitik dan mempelajari urutan berurutan. Dari beberapa nilai variabel selama kurs hidup individu menggunakan metode deret, analisis berurutan atau pendekatan formal lainnya. Apapun itu, kami tertarik pada pengukupan berurutan dari hasil kehidupan seseorang. Fokus yang relatif kuat dan pada hasil ini secara serius membatasi pendekatan jalan hidup. Proses sosial tidak membuahkan hasil itu terus berjalan. Individu juga tidak memiliki hasil kecuali hasil invarian yang harus kita semua mengharapkan dalam jangka panjang Keynes. Jadi, fokus analitik implisit dari studi kursus kehidupan pada hasil individu menciptakan masalah penting yang dapat kita lihat dengan melihat konsep karir. Konsep kursus kehidupan sentral dari bidang substantif. Saya sendiri studi tentang pekerjaan dan pekerjaan. Dalam studi kami tentang karir, kami sering melihat individu sebagai semacam batu tulis, akhirnya di mana hasil dari proses sosial ditulis. Secara analitis, sebagian besar studi tentang karir mengandaikan dunia di mana kekuatan sosial yang besar mendorong individu-individu kecil di sekitarnya, menempatkan tanda-tanda yang berurutan pada pengalaman kerja individu, yang kemudian diambil sebagai penjelasan terakhir. Menerjemahkan pengadaan ini kepada bahasa yang lebih substansif, kita dapat mengatakan bahwa perubahan eksogen besar dalam teknologi, pembagian kerja, pasar, lembaga hukum mendikte pengalaman berturut-turut dari individu pekerja yang terperangkap di dalamnya. Secara analitis, sebagian besar studi tentang karir mengandaikan dunia kekuatan sosial yang besar mendorong individu kecil ke sekitarnya, menempatkan tanda-tanda yang berutuh pada pengalaman kerja individu yang kemudian diambil sebagai penjelasan terakhir, mendasarkan pengadaan diri ke bahasa lebih substansif. Kita dapat mengatakan bahwa perusahaan oksogen besar dan teknologinya, pembagian kerja, pasar, dan lembaga hukum mendikte pengalaman berturut dari individu pekerja yang bermegang di dalamnya. Namun tentu saja individu yang mengalami berbagai hasil peralihan yang bentuk karir dan dalam prosesnya, dan tindakan yang merupakan hasil lebih lanjut mengalami pengalaman tersebut. Oleh karena itu, salah satu jalan keluar dari budaya analitis yang terlihat pendapat tersebut adalah dengan memusatkan perhatian kita pada hasil lebih lanjut, interpretasi tindakan di mana pekerja datang untuk merespons atau biasanya kolektif terhadap kekuatan sosial yang lebih besar menekannya. Tentu saja ada literatur yang melakukan ini. Penyelidikan kami yang panjang dan berbeda tentang gerakan-gerakan sosial yang digunakan pekerja untuk menanggapi perubahan kapitalisme. Gerakan-gerakan sosial ini tepatnya adalah struktur sosial yang muncul di antara para pekerja dan menanggapi tekanan individu yang ditempatkan pada mereka oleh struktur sosial kapitalis dan memang oleh aspek-aspek sosial umum yang berada di luar kendali kapitalis dan apa yang kita disebut konjuktur. Namun, seperti halnya literatur gerakan sosial, literatur ini juga mengabaikan fakta sentral tentang individu. Fakta itulah yang saya sebut sebagai historisitas individu, dan saya akan menegaskan bahwa historisitas individu ini adalah kekuatan sentral dan membentukkan sebagian besar proses historis. Singkatnya, saya akan berpendapat bahwa masa pengalaman yang dibawa individu pada waktunya, apa yang mau kita bayangkan dalam istilah demografis sebagai sisa pengalaman kelompok masa lalu saat ini, adalah kekuatan sosial yang sangat besar. Terlalu mudah untuk mengabaikan kekuatan yang tak terlibat ini karena kita jatuh ke dalam ketidaktahuan. Itu hampir secara tak terelakkan kita mengalami pemikiran historis berkala, seperti yang sering kita lakukan ketika kita bekerja di tingkat kelompok. Fakta komunitas luas individu dari waktu ke waktu melarang analisis periodik seperti itu. Betapapun nyaman itu, kebanyakan individu hidup dalam
periode tertentu juga hidup dalam periode yang mendahulunya. Singkatnya, individu adalah pusat sejarah karena mereka yang menjadi sumber utama hubungan sejarah dari masa lalu hingga sekarang.